Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas terkait alokasi dana BOS ya. Alokasi dana BOS madrasah untuk tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut, untuk Bapak Ibu yang baru saja sampai di channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membahas tentang alokasi dana BOS untuk tahun 2022, sebagaimana kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, bahwa di portal boskemenang.co.id masing-masing madrasah itu sudah bisa mengetahui ya berapa pagu anggaran yang bisa diterima untuk alokasi dana di tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama nih kita langsung lihat di Juknis ya Bapak Ibu. Ini adalah panduan kita sebagai warga madrasah untuk pengalokasian dana, baik dari pusat ya sampai kita ke madrasah, untuk pengalokasian dana BOS madrasah untuk tahun 2022. Pertama kita bersyukur ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena keputusan Dirjen Pendis nomor 6065 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2022 ini sudah disahkan ya Bapak Ibu. Ini adalah teknisnya ya. Jadi Kementerian Agama akan berpedoman pada keputusan Dirjen ini dalam pengalokasian dana BOS madrasah ya untuk tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait besaran alokasi atau nilai alokasi dana BOS madrasah ini berapa nih per siswa nih tahun sekarang gitu ya, atau tahun 2022. Untuk jenjang RA, MI, MTS, MA, apakah ada perubahan atau tetap ya? Nah, kita akan lihat di keputusan Dirjen ini nomor 6065 tahun 2021 ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita sudah di poin E ya, di Juknis BOS untuk tahun 2022. Di poin E, alokasi dana ya, ini satuan biaya dana bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah adalah sebagai berikut ini. Untuk satuan pendidikan jenjang RA sebesar 600.000 per siswa per tahun. Ini ya yang jadi besaran ya alokasinya, yaitu untuk jenjang RA 600.000 ya Bapak Ibu per siswa per tahun ini ya, bukan per bulan atau bukan per semester, ini per tahun gitu. Jadi per semesternya per siswanya 300.000 gitu. Kemudian untuk satuan pendidikan jenjang madrasah ibtidaiyah sebesar 900.000 per siswa per tahun. 900.000 per siswa per tahun. Jadi per semesternya 450.000 rupiah per siswa gitu ya. Lalu kemudian untuk satuan pendidikan jenjang madrasah sanawiyah ini sebesar 1.100.000 per siswa per tahun juga ya ini. Jadi bukan per semester, per tahun ini. Lalu kemudian terakhir ini satuan pendidikan jenjang madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan, ini besarannya sangat luar biasa, 1.500.000 per siswa per tahun. Nah, ini adalah yang dijadikan dasar oleh Kementerian Agama dalam pengalokasian dana BOS madrasah untuk tahun 2022 ya. Untuk semua jenjang ini sejak RA, MI, MTS dan juga MA ya Bapak Ibu. Hanya saya perlu sampaikan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Agama ya, bahwa sebenarnya nilai ini ya, ini 600.000, 900.000, kemudian 1.100.000, kemudian 1.500.000. Ini penghitungannya tidak matematis banget gitu. Misalkan kayak gini, nih untuk sekolah Bapak Ibu sekalian ini jenjang RA misalkan, Bapak Ibu punya siswa 20 siswa misalkan ya. 20 siswa kalau misalkan per tahunnya berarti 2 kali 6 berarti 12 juta gitu ya per tahun itu ya. Kalau misalkan per semester berarti 6 juta. Nah,
Penghitungannya tidak matematis banget. Misalkan, oh berarti Bapak Ibu akan menerima dana itu 6 juta per semesternya gitu ya. Kalau per tahunnya 12 juta dari jumlah siswa yang 20 siswa itu. Nah, tidak matematis seperti itu ya Bapak Ibu, karena memang secara nasional untuk jenjang ya, untuk pengalokasian dana BOS maksudnya itu kekurangan dana sampai 1,2 juta siswa. Nah, dari kekurangan itu yang disampaikan oleh Kementerian Agama, barangkali kebijakannya lainnya. Jadi Kementerian Agama ya untuk madrasah yang melakukan updating data di EMIS 40 itu akan diistimewakan barangkali ya. Jadi kekurangannya nih diminimalisir gitu ya. Berbeda dengan madrasah yang memang tidak melakukan updating data di EMIS 40. Jadi kekurangannya akan lebih banyak gitu. Jadi ini sebagai pengetahuan saja buat Bapak Ibu ya, bahwa memang pengalokasiannya nilainya nggak matematis dihitung. Jadi kalau misalkan punya 100 siswa, kita dapat 110 juta misalkan ya, begitu ya. Jadi tidak dihitung secara matematis seperti itu, karena memang ada kekurangan secara nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali informasinya demikian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.